Kabar resminya Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia akhirnya merembet kemana-mana. Salah satunya adalah soal nasib Emil Audero Mulyadi yang sebelumnya juga diumorkan bakal bergabung dengan Indonesia. Namun kini, Indonesia tampaknya sudah tidak membutuhkan Emil Audero lagi, mengingat mereka sudah memiliki Martin Paes. Belum lagi, dengan hadirnya Hernando, sosok kiper yang selama ini menjadi andalan tim Garuda. Sebuah situasi yang pastinya menjadi sulit bagi Emil Audero, terutama dalam karirnya di level internasional. Lantas kesulitan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Bagi fans Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Emil Audero Mulyadi, di mana dia adalah kiper yang pernah bermain untuk Juventus dan Inter Milan. Tentu sebuah hal yang pastinya sangat luar biasa untuk ukuran seorang pemain. Hal itulah yang akhirnya membuat fans timnas berharap agar Emil Audero membela Indonesia saja. Itu terjadi karena Indonesia adalah negara tempat dirinya dilahirkan. Keluarganya juga masih banyak yang tinggal di tanah air. Namun soal keputusan membela Indonesia, sampai saat ini Emil Audero masih bungkam. Apakah dirinya mau menerima tawaran tersebut atau memilih untuk menolaknya? Ada beberapa alasan mengapa Emil masih bungkam. Alasan yang paling utama adalah karena dirinya menunggu kesempatan untuk membela timnas Italia. Ya, kiper berusia 27 tahun itu juga bisa membela Italia karena ibunya berasal dari sana. Selain itu, saat ini paspor yang dimiliki oleh Emil adalah paspor Italia, sehingga jika mendapatkan kesempatan, dirinya langsung bisa bergabung dengan Gli Azzurri. Tapi sayang, sampai saat ini, kesempatan itu belum kunjung datang. Dan tampaknya, kesempatan untuk membela Italia sudah tertutup bagi Emil. Selain persaingan di sana yang sangat sengit, karir Emil juga semakin menurun. Karena saat ini, ia hanya membela tim promosi, yakni Como FC. Soal membela Italia, Emil sejatinya mendapatkan dukungan dari sang ayah. Ayah Emil memang realistis, karena sepak bola Italia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Dengan begitu, peluang bermain ke Piala Dunia pastinya lebih dekat jika memilih Italia. Namun sayang, bukannya malah menanjak, karir Emil malah semakin menurun. Sebuah situasi yang membuatnya semakin kecil untuk dipanggil ke timnas Italia. Jika terus seperti itu, bisa-bisa harapan dari ayah Emil kandas, karena dirinya gagal melihat anaknya bermain di ajang Piala Dunia. Beberapa tahun yang lalu, ayah Emil Audero terkesan melarang anaknya untuk membela Indonesia. Namun larangan itu dapat dikatakan wajar, karena saat itu sepak bola Indonesia sedang hancur-hancurnya. Tapi kini, segalanya sudah berubah, karena dengan hadirnya Sintayong dan beberapa pemain keturunan, timnas Indonesia semakin maju. Bahkan mereka sudah bisa bersaing di level Asia, level yang dulunya pernah disinggung ayah Emil jika Indonesia belum bisa bersaing di level tersebut. Jika situasinya terus seperti ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan bermain di Piala Dunia terlebih dahulu dibandingkan Emil Audero. Untuk lolos memang sangat berat, namun saat ini Indonesia sudah banyak track yang positif untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu caranya adalah saat timnas Indonesia terus membangun kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang dianggap mampu memberikan dampak signifikan di lapangan. Di antara pemain itu adalah Ole Romeni, yang sampai saat ini terus dikejar PSSI agar segera bergabung dengan tim Garuda. Soal Emil Audero, dirinya sejatinya pernah disinggung oleh Sintayong. Hal itu diungkapkan oleh Hassani Abdul Ghani beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, Pak Hassani menawari Sintayong apakah mau Emil Audero atau tidak. Tawaran yang langsung disambut dengan baik oleh Sintayong, karena jika mendapatkan Emil Audero, ia langsung memainkannya sebagai kiper utama. Semasa di awal waktu saya mengurus case Jordi Amat dengan Shandy Walsh karena Messi Girls dan Kevin Dix waktu itu menolak, saya katakan kepada Sintayong, apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas, Anda akan mau atau tidak? Dijawab Sintayong kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas, itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu, waktu itu saya kontak rekan saya yang ada di Italia, yang kebetulan akrab dengan agen Emil, ucap Hassani Abdul Ghani pada kanal YouTube Hassani's Corner. Jika Sintayong masih berharap kepada Emil, tampaknya harapan itu tinggallah harapan, karena sang pemain memberikan kode penolakan. Hal itu diungkapkan oleh Emil Audero Mulyadi beberapa waktu yang lalu. Baginya, ia bisa saja mengajukan proses naturalisasi ke PSSI, tapi sampai saat ini, dirinya masih bingung soal seberapa besar manfaat dalam karirnya. Iya,
Asal saya orang Indonesia, saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah semuanya masih tinggal di sana. Saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan waktu libur dan saya akan lebih sering kembali. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu tidak ada. Tentu saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besarnya manfaat itu bagi saya, kata Emil Audero pada media. Mari lupakan saja Emil Audero Mulyadi, karena saat ini Indonesia sudah memiliki kiper baru dalam diri Marten Pas, yang pastinya tidak kalah bagusnya. Tugas Indonesia saat ini adalah berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia. Karena jika lolos, maka hampir dipastikan bakal membuat Emil Audero menyesal, setelah sebelumnya menolak penawaran dari Indonesia.